Iya. Doain ya. Gimana mau udah bisa rumah belum? Kita ya Pak. Rit, emang udah bisa rumah apa gimana nih? Harusnya itu siapa? Teman aku. Iya. Jalan aja terus Memang Sambil jalan. sama orang tuanya dong. anak-anak gimana? Anak-anak iya baik-baik, sehat-sehat semua. Jalan terus. Terima kasih ya. Katanya memang ini bukan saya. Ayo Mbak. Doain dong. Sambil jalan. Doain ya. Gimana sama Stephen? Baik-baik aja semuanya. Enggak ada tanggapan apa-apa, baik-baik aja semuanya. Makasih ya. Kalau yang hashtag menolak perceraian ya, kalau dari aku pribadi memang aku nggak menginginkan adanya perceraian, entah itu Selin ataupun saudaraku yang lainnya ya. Jadi ya kalau aku pribadi dari menolak perceraian itu ya itu sih, jadi cuman sebatas hashtag aja gitu, karena aku nggak suka adanya perpisahan gitu. Ya kan aku juga bilang di status di captionnya itu kan juga aku bilang namanya hubungan itu kan nggak semuanya mulus-mulus aja ya, semua pasti ada ya begitulah jadinya. Paham kan, bisa diartikan sendiri karena memang lagi ada sedikit masalah gitu. Ya memang lagi ada masalah sih, ya didoain aja lah. Ya aku sekarang juga lagi ada di Jakarta, kan aku sebenarnya kan di Surabaya, aku juga ya mendukung lah, nemenin dia gitu. Gimana ya butuh support juga kan pastinya, namanya orang lagi bermasalah, bahkan bukan dia doang, pasti semua juga kan butuh support. Semua lagi di Jakarta sih semuanya. Sekarang sih emang mereka lagi pisah rumah ya gitu. Jadi ya nggak tahu kalau urgent atau enggaknya, mungkin bisa klarifikasi sama Selin atau Stephennya sendiri, karena aku takut salah bicara juga di sini. Jadi ya lebih baik langsung ke merekanya aja. Pastinya sih dia lagi galau kali ya, galau-galau juga. Pas tahun nggak baru, ya berapa ya? Ya semingguan, 2 mingguan lah. Oh ketemu, jadi kadang itu Stephen, anak-anak di Stephen, kadang anak-anak di Selin gitu. Kalau aku sih ya aku memberikan dukungannya buat Selin ya dengan aku datang ke Jakarta buat nemenin dia, terus juga masyarakat di luar sana yang tahu masalah ini ya kalau bisa sih diberikan dukungan juga, jangan malah tambah di hina-hina atau gimana. Yang pastinya minta doanya aja deh buat hubungan mereka biar baik-baik aja gitu. Pada hari ini, tanggal 9 Februari 2021, agenda untuk persidangan Rachel Fenya Ronaldin Heru Purwanto adalah mediasi. Namun, pada hari ini tadi, yang hadir adalah Rachel Fenya, sedangkan si tergugatnya, suaminya tidak hadir. Sehingga mediasi yang mesti dilaksanakan hari ini belum maksimal, jadi baru kaukus tadi. Kaukus artinya salah satu pihak dulu yang dimediasikan, karena kemarin ketika sidang tanggal 2 Februari 2021 kan tergugat hadir, sedangkan Fenianya yang hadir adalah kuasa hukumnya, sehingga diwajibkan Rachel hadir, dan secara prinsipal hari ini Rachelnya yang hadir sedangkan tergugatnya tidak hadir, sehingga untuk yang akan datang agendanya adalah mediasi lanjutan. Jadi hari ini mediasinya secara kaukus atau pihak satu dulu, pihak penggugat. Kami belum dapat berita mengenai alasan dari tergugat tidak hadir hari ini, sehingga kami tidak bisa menyampaikan hal itu. Ya, seyoganya kan seperti itu, bahwa mediasi itu kan wajib dihadiri oleh kedua belah pihak secara prinsipal. Jadi alasan sah untuk tidak hadir di mediasi adalah dengan alasan misalnya kondisi kesehatan, ya, kondisi kesehatan tidak memungkinkan untuk hadir di persidangan, di ruang mediasi, atau dia berada dalam pengampuan, atau dia mempunyai tempat tinggal atau kediaman berkedudukan di luar negeri, atau sedang menjalankan tugas negara
dengan tuntutan profesi atau pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan. Jadi kalau itu nggak masuk kategori dari keempat jenis tadi, maka wajib untuk hadir di ruang mediasi atau di mediasi secara langsung. Mediasi itu secara maksimal, harus maksimal mungkin ya. Namun kalau misalnya ada kendala, kan bisa ada jalan lain, bisa ada upaya lain. Tadi antara lain secara kaukus dulu, satu pihak dulu. Nanti yang akan datang Selasa depan tanggal 16 ya. 16 Februari 2021 agendanya adalah mediasi lanjutan. Jadi tetap diperintahkan pihak Rahel, penggugat dan suaminya. Tuh loh, kalau misalnya sudah diagendakan tapi tidak hadir, tidak dengan alasan yang sah. Tapi kalau ini kan bukannya itikat tidak baik, punya itikat baik karena Rahel hadir. Cuman belum bertemu secara langsung aja. Mediasi itu secara maksimal, harus maksimal mungkin ya. Namun kalau misalnya ada kendala, kan bisa ada jalan lain, bisa ada upaya lain. Tadi antara lain secara kaukus dulu, satu pihak dulu. Nanti yang akan datang Selasa depan tanggal 16 ya. 16 Februari 2021 agendanya adalah mediasi lanjutan. Jadi tetap diperintahkan pihak Rahel, penggugat dan suaminya. Tuh loh, kalau misalnya sudah diagendakan tapi tidak hadir, tidak dengan alasan yang sah. Tapi kalau ini kan bukannya itikat tidak baik, punya itikat baik karena Rahel hadir. Cuman belum bertemu secara langsung aja. Yang ditanyakan tergugatnya, kan tergugat tidak hadir sehingga dia kan tidak memberikan kuasa, nggak ada kuasa hukumnya. Makanya kemarin ketika tanggal 2 Februari 2021 dia hadir langsung gitu. Sedangkan Rahelnya di kuasa hukumnya yang tanggal 2 Februari tersebut, yang tadi langsung Rahelnya hadir prinsip tanggal 16 ya. Laporan hasil mediasi tanggal 16 nanti. Saya manusia biasa pasti berpikir kok kita punya niat baik justru kita jadi yang salah gitu. Tapi kalau menurut aku mau berbuat baik kan nggak semua orang akan kayak begini. Kalau memang cuma konten aku dijelasin ke dia, Put, kalau kamu dipengaruhi kakak-kakak yang kamu bilang itu buat konten, kamu coba ngapain Bunda kuliah sekolahin 3-4 jam dari Jakarta. Selama di pesantren nggak bisa bikin konten kan Bunda gitu. Niat aku memang benar-benar hanya pengen anak ini bisa jadi orang yang sukses daripada dia sekarang sambil sekolah. Terus dia kalau cuma jualan cilok, aku dengar kan belakangan dia ada banyak yang nggak tahu lah gitu. Tapi mungkin itu jalan hidupnya yang dia inginkan, jadi kita juga nggak bisa memaksa. Oh, Aulia masih. Oh, dia masih putra saja. Aulia nggak bermasalah. Mas okay. aku punya 3. Iya, aku ada beberapa anak-anak. Gini, aku jadi anak asuh deh nyebutnya ya. Gini, karena aku memang tidak pernah berniat mengangkat anak menjadi anakku untuk tinggal bersamaku tuh aku nggak pernah. Maksudnya aku punya 4 anak. Jadi aku mengasuh anak tuh memang niatnya untuk membantu. Aulia alhamdulillah nilainya bagus, udah nggak ikut mulung lagi, udah sekarang dia masih daring masih online tapi masih sekolah di pesantren yang aku kasih. Selagi anaknya nggak minta keluar nggak mungkin aku keluarin. Ih, jahat banget, enggak. Anaknya masih berkuliah sekolah alhamdulillah di pesantren yang bagus. Kemarin juga dari pihak pesantren mengasih support ke aku gitu, dan mereka juga sedih sih dengan kejadian ini karena mereka yang paham banget dari awal masuk udah banyak sekali drama yang terjadi. Pas di pesantren Pak, awal-awal sakit terus, abis itu aman. Pas pulang karena COVID, karena harus pulang, nah udah dari situ nggak tahu ada kenapa yang masukin, dari situ lah minta berhenti lagi. Mau nggak kalau ibunya seorang wanita nih menjadi bahan olokan? Ini mental anak loh. Mental seorang anak ya, kedekatan dengan orang tuanya jadi ejekan. Dan itu
dengan mukanya yang sok iye banget, kenal banget gitu. Dia bilang dia gue sih nggak kenal banget, ngapain lu jadi bahan roasting? Iya kan, lu ngapain jadi bahan roasting? Kalau dia ngomong, dia komedi, Mas, saya mau ngomongin tolak ukur saya nih, saya boleh tanya di Jagumai, saya main di komedi udah dari tahun 97 Mas, main Lenong Bocah. Jadi saya juga tahu, saya bercanda sama Ayu, sama Igun, sama Wendy di acara yang saya bawakan, itu semuanya janjian. Nanti gini ya, nanti gini ya, nanti gini ya. Kode etiknya, ada ininya, semuanya itu kan ada gitu. Tapi kan kalau ini, beliau ya buat saya so iye banget, mukanya so iye gitu. Jadi ya udah nggak apa-apa. Jadi ya kalau dia juga nggak ada net view, udah saya juga nggak akan hapus. Saya tadi sempat telepon Indra Warkop, teman-teman bisa tanya ya. Saya juga menanyakan sama beliau yang secara senior gitu. Untuk merosting itu ya memang harusnya ya itu harus ada persetujuan dari orangnya atau orangnya ada di depan kalian sehingga orang tersebut bisa memberikan jawaban ya. Tapi kan kalau ini kan tidak ada izinnya saya gitu. Jadi ketika dia ada di sana dan terus itu juga dimasukin ke akun YouTube-nya dia, berarti kan kontennya dia juga gitu. Saya tidak melihat siapa yang ada di depan dia, apa itu sebuah event atau apa, saya nggak peduli lah gitu. Oh itu event yang udah lama atau apapun, tapi jejak digital itu yang akan terus nanti dilihat oleh anak saya pastinya ke depan. Saya udah sampai nggak bisa ngomong, teman-teman saya aja sampai nggak bisa ngomong, udah nggak bisa ngomong. Saya udah nggak bisa ngomong dalam hal ini. Jadi saya menggunakan hak jawab saya aja ya saya jelaskan sebenarnya. Jadi yang dia ucapkan itu seperti menurut saya ya, seperti menggiring opini. Makanya saya hanya serahkan ini ke Bang Minola untuk tolong dipelajari seperti apa dan bagaimana gitu. Jadi ya kita lihat aja, kalau ada etiket baik saya terima dengan baik. Jadi ini lagi dipelajari dulu seperti apa baru. Mungkin aja limit dari saya sore ini, mungkin dari saya nggak usah share. Tapi yang penting saya share ya menggunakan hak jawab saya aja. Jadi even anak saya menonton atau melihat aja ya dari orang-orang yang ngetek nih misalnya ke dia, saya selaku ayahnya sudah melakukan pembelaan untuk dia. Akhirnya yang Iya, dia harus tahu bagaimana ada ayahnya yang membela dia. Sesuai dengan apa yang diberitakan oleh Majelis Hakim minggu yang lalu bahwa hari ini sidang mengenai kelengkapan pembuktian dari tergugat dalam hal ini Janita Janet, dan sidang hari ini kami sudah siapkan bukti-bukti yang pada waktu itu masih kurang ya. Hari ini sudah kami siapkan itu lengkap ya, akan tetapi sidang terpaksa ditunda karena kehadiran kuasa hukumnya Saudara Alif sampai jam 2 ini itu sudah disampaikan tadi di hadapan Majelis Hakim belum juga nampak kehadirannya dan juga belum ada pemberitahuan yang positif ya, sehingga akhirnya sidang ditunda tanggal 9 Maret. Sebetulnya sih dibilang makin alot sih tidak ya, karena kami dari kuasa hukum Janita Janet dari Kantor Hukum PH Polres Tagalung itu berusaha semaksimal mungkin ya untuk memenuhi apa yang disampaikan oleh Majelis Hakim, baik itu untuk pembuktian maupun untuk kesaksian ya, dan kami juga tidak untuk menghambat jalannya persidangan atau mempersulit jalannya persidangan ya. Jadi bukan itu, sebetulnya kita pun juga menginginkan bahwa persidangan ini cepat selesai, nah sehingga pun juga klien kami juga bisa mendapatkan kepastian hukum. Kalau tanggapan dari klien kami sendiri sih tentunya ada rasa kecewa ya, rasa kecewa karena terkait dengan sidang yang terus mengulur waktu ya, mengulur waktu itu. Tapi kami sudah sampaikan demikian kepada klien kami ya, walaupun akhirnya bisa dimengerti oleh klien kami tersebut. Tanggal 9 Maret sudah ditentukan oleh Majelis Hakim dan kami juga sudah confirm juga kepada klien kami sendiri, insya Allah tanggal 9 Maret nanti klien kami prinsipal pasti datang, pasti hadir persidangan. Ya. Oh iya, jadi gini ya, tadi sebenarnya ada sedikit miskomunikasi mungkin ya teman-teman. Jadi tadi kita udah konfirmasi langsung ke
bawa dan tadi juga sudah ke dalam ruang persidangan bahwa persidangan itu memang ditunda itu tanggal 9 Maret ya 2021. Itu dikarenakan memang sidangnya ditunda agak lama untuk persiapan dari pihak Mbak JJ itu menyiapkan bukti surat dan saksi-saksi seperti itu. Jadi tadi memang dari pihak Mbak JJ itu ada beberapa bukti surat yang akan diajukan di persidangan selanjutnya. Sehingga hakim memberikan kesempatan terakhir untuk pihak dari Mbak Jenny Juliana itu untuk mengajukan bukti surat dan saksi, kesempatan terakhir. Seperti itu. Beliau juga belum bawa saksi hari ini tadi. Jadi tadi beliau tidak ada bawa saksi, bukti surat juga tidak dibawa, termasuk bukti surat yang pending persidangan sebelumnya pun beliau belum menyiapkan hari ini. Sejauh ini sih tadi sih kata majelis hakim sih tidak ada kewajiban untuk menghadirkan Alif ya, seperti itu. Karena dari pihak Jenny Juliana pun tidak diwajibkan untuk hadir gitu. Makanya kami juga sangat-sangat bingung ya. Gitu. Karena kalau memang diperlukan hadir dan kata majelis hakim hadir, ya kami ikuti prosedur sesuai dengan himbauan dari Ibu Hakim Utama. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.